Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti Puja Astuti. Di sini saya merupakan salah satu anggota dari kuliah kerja nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi dan sedikit ilmu mengenai meningkatkan keuntungan melalui manajemen pemasaran. Semoga sedikit ilmu saya berikan ini semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan memulai kepada materinya. Manajemen suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarah, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pemasaran, suatu proses dan material yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan ingin untuk menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atas segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen. Manajemen pemasaran menurut Suparyanto Darosaid tahun 2015 mengatakan bahwa manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, mengatur, dan mengelola program-program yang mencakup pengosepan, penetapan harga, promosi, distribusi, dan produk, jasa, dan gagasan yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Kegiatan analisis manajemen pemasaran. Dari kegiatan analisis ini dapat kita lihat pada materi yang sudah saya tetapkan ini, ada planning, implementasi, dan juga pengendalian. Planning ini merupakan rencana. Dapat kita simpulkan bahwa dalam planning ini, kita mengembangkan rencana strategik, mengembangkan rencana pemasaran yang sangat matang. Dari planning yang sudah kita lakukan, itu dapat kita implementasikan, di mana kita menjalankan rencana-rencana kita untuk memasarkan suatu produk yang matang. Setelah kita melakukan planning dan implementasi, kita akan melakukan pengendalian, di mana kita melakukan evaluasi. Di sini dapat kita mengukur hasil, evaluasi hasil, dan mengambil tindakan perbaikan. Misalnya dari planning, kita sudah melakukan pematangan konsep, lalu di implementasi kita melakukan kesalahan atau adanya sesuatu yang menurut kita ini kurang. Nah, pada pengendalian kita harus mengambil tindakan perbaikan, di mana kita dapat memperbaiki produk atau cara sistem pemasaran kita, dan evaluasi dari sistem pemasaran kita. Pada bagian pengendalian atau evaluasi kegiatan pemasaran, di sini kita dapat menetapkan sasarannya. Apa yang ingin kita capai, lalu kita dapat mengukur kinerja yang sudah kita lakukan. Apa yang terjadi, mengevaluasi kinerja, mengapa hal ini terjadi, lalu kita dapat mengambil tindakan perbaikan. Apa yang harus kita lakukan dan mengenai hal tersebut. Dari pengendalian dan evaluasi kegiatan pemasaran ini, jika kita dapat suatu konflik atau masalah dalam kegiatan pemasaran kita dapat menetapkan sasarannya dulu, bagian mana yang menjadi konflik dalam pemasaran kita. Lalu, mengapa hal tersebut bisa menjadikan konsep pemasaran kita menurun ataupun dalam terjadinya konflik. Lalu dapat kita kesimpulkan bahwa jika hal tersebut menjadi konflik, lalu bagaimana perbaikan dan tindakan kita dalam memperbaikinya. Itu termasuk dalam pengendalian atau evaluasi kegiatan pemasaran. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep kegiatan dan pemasaran. Yaitu ada konsep produksi. Konsep ini berorientasi pada produksi dengan mengerahkan segenap upaya untuk menggapai efisiensi produk tinggi dan distribusi yang luas. Lalu ada konsep produk, di mana dalam membuat produk, kita harus membuat produk yang berkualitas karena konsumen menyukai produk berkualitas tinggi dalam penampilan dengan ciri-ciri yang terbaik. Konsumen akan memilih produk yang sangat berkualitas dan tepat sasaran penggunanya. Konsep penjualan berpendapat bahwa konsumen dengan membiarkan begitu saja, maka organisasi harus melakukan upaya penjualan dan promosi yang sangat agresif, di mana zaman sekarang
Promosi barang-barang pemasaran itu dapat dilakukan secara online. Di zaman sekarang, bermedia sosial atau promosi secara online itu sangat tinggi untuk konsumen. Penggunaan media sosial itu merupakan salah satu tujuan dari konsep penjualan, di mana skala masyarakat dalam pengguna media sosial itu dapat kita jangkau secara luas. Selanjutnya itu ada konsep pemasaran. Untuk mencapai tujuan penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang mengharapkan dapat lebih efektif dan efisien dibanding para pesaing. Selanjutnya itu ada konsep pemasaran sosial. Kita dapat menentukan kebutuhan dan keinginan kepentingan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diharapkan dapat dengan cara lebih efektif dan efisien. Konsep pemasaran global. Nah, di sini itu tujuan akhirnya adalah berupaya untuk memenuhi keinginan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Lalu ada 3 elemen pemasaran yang dapat menjadi tolak ukur. Yang pertama itu adalah keistimewaan dan mutu produk. Yang kedua itu adalah bauran dan kualitas pelayanan yang kita. Yang ketiga itu merupakan kesesuaian dari harga yang kita tetapkan untuk konsumen. Jadi harga, produk juga pelayanan yang kita berikan harus sesuai dengan target pemasaran kita. Sekian informasi yang saya dapat berikan. Semoga ilmu dan juga informasi saya berikan ini dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.